Jadi ini muamalah ya, al-aslu fil muamalat al-ibahah. Ya. Mengedit foto, kemudian upload video. Jadi keliru kalau Gus Ajil tanya dalilnya. Gitu. Sama ketika antum pakai Samsung, pakai HP, pakai laptop, terus mana dalilnya? Dari Al-Quran. Gitu keliru, Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ikhwan, akhirnya diskusi antara Heri Pras dengan Ustadz Ajir dan Ustadz Faris telah terlaksana. Sebuah video berdurasi lebih dari 2 jam telah terrealisasi dan beredar di tengah masyarakat. Dalam diskusi tersebut, muncul sebuah pernyataan dari salah satu pendamping Heri Pras yang disebut bernama Ustadz Tamrin. Mengedit foto, kemudian upload video. Jadi keliru kalau Gus Ajil tanya dalilnya. Gitu. Sama ketika antum pakai Samsung, pakai HP, pakai laptop, terus mana dalilnya? Dari Al-Quran. Gitu keliru, Gus. Beliau menyatakan secara makna bahwa muamalah tidak perlu dalil. Pertanyaannya, apakah pernyataan ini benar secara ilmiah dan syar'i? Mari kita bedah pelan-pelan, objektif, dan dengan standar ilmu, bukan emosi. Kesalahan pertama, salah memahami konsep muamalah. Benar bahwa dalam kaidah fikih disebutkan, al-aslu fil muamalatil ibahah. Hukum asal dalam muamalah adalah boleh. Namun kaidah ini sering dipotong dan disalahpahami. Kaidah tersebut tidak pernah bermakna bahwa muamalah bebas nilai, muamalah bebas etika, muamalah tidak butuh dalil sama sekali. Menganggap muamalah tidak perlu dalil adalah penyimpangan usuliyah dan bukan pendapat ulama ahlus sunnah. Muamalah tetap tunduk pada dalil umum, larangan syar'i, maqasid asy-syariah, dan prinsip keadilan serta akhlak. Kesalahan kedua, menyalahkan pertanyaan yang justru benar. Ustadz Ajir bertanya, apakah mencoret-coret foto orang lalu mengunggahnya ke YouTube ada dalilnya? Ini bukan pertanyaan ibadah, tetapi pertanyaan legitimasi hukum. Dalam fikih berlaku kaidah, kullu fi'lin yahtaju ila hukmin syar'i. Setiap perbuatan mukallaf pasti memiliki hukum syar'i, dan hukum itu hanya berkisar pada wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Maka bertanya apa hukumnya adalah pertanyaan ilmiah, sah, sesuai metode istinbat. Mengatakan pertanyaannya salah justru mematikan proses ilmiah dalam fikih. Kesalahan ketiga, logika rusak, muamalah tanpa dalil. Andai logika ini diterima, maka konsekuensinya fatal. Jual beli tidak perlu dalil, akad tidak perlu dalil, media tidak perlu etika, kehormatan manusia tidak dijaga. Padahal Allah jelas berfirman, wa ahallallahu al-bay' wa harrama riba. Muamalah bukan wilayah bebas syariat, tapi wilayah yang fleksibel, bukan liar. Muamalah tidak boleh melanggar larangan umum. Sekarang kita nilai prakteknya, mencoret-coret foto seseorang lalu mengunggahnya ke ruang publik. Perbuatan ini tidak netral dan berpotensi mengandung banyak pelanggaran. 1. Mengandung perbuatan ghibah dan merendahkan, al-ihtiqar. Allah berfirman, wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Dapat merusak citra seseorang di ruang publik dapat disebut ghibah visual. 2. Mengandung sukhriyah dan istihza, ejekan. Allah berfirman, la yaskhar qaumun min qaum. Mencolet wajah adalah simbol penghinaan, bukan sekedar muamalah. 3. Mengandung doror dan kezaliman. Nabi SAW bersabda, la dorara wa la dirara. Merusak nama baik adalah bahaya nyata. 4. Tashhir, mempermalukan di ruang publik. Dalam fikih ditegaskan, membuka aib di ruang publik lebih berat dosanya dibandingkan di ruang privat. Terlebih jika objeknya adalah ulama yang memiliki murid dan pengaruh luas. Kesalahan kelima, muamalah tidak bebas dari akhlak. Muamalah dibatasi oleh akhlak, keadilan, dan maqasid asy-syariah. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, syariat seluruhnya adalah keadilan, rahmat, dan hikmah. Setiap perkara yang keluar dari itu bukan bagian dari syariat. Apakah mencoret-coret wajah orang lalu menyebarkannya ke jutaan penonton adalah keadilan, rahmat? Jawabannya jelas bukan. Kesalahan keenam, ironi manhaj. Ironisnya, sangat ketat dalam urusan ibadah. Mudah membid'ahkan maulid, mempermasalahkan kunut, memerangi tradisi. Namun, ketika menghina, merendahkan, melukai kehormatan sesama muslim, tiba-tiba berlindung di balik slogan, ini muamalah, bebas. Pertanyaannya,
Apakah ini benar-benar manhaj Al-Quran dan Sunnah? Kami tidak memaksa kesimpulan. Silahkan para pembaca dan penonton menilai dengan jujur dan bijak. Namun satu hal pasti, muamalah bukan wilayah bebas dari syariat, dalil dan akhlak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.